kamu tertipu dengan nasab. Wallah mas'uliyah. Renungkan. Hari kiamat kamu menghadap kepada Fatimah dengan wajah yang bagaimana? Hari kiamat kamu menghadap kepada Rasulullah dengan wajah yang bagaimana? Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyin yang berbangga-bangga dengan nasab, tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, akhlak yang baik, itu percuma. Kita tidak, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Sama sekali berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana. Lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang sada, seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat, bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. وقال هو العلوي إذا ما سلك مسلك العلويين ما هو علوي وإذا ما عمل بأعمال العلويين ما هو علوي وإذا ما تأدب بآداب العلويين ما هو علوي وإذا ما مشى في طريقة العلويين ما هو علوي وإذا ما تخلق بأخلاق العلويين ما هو علوي منين با يقع في العلا وهو في الأسفل. Itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang tua kita, bukan dengan bermulut besar. Yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para sadaba Alawi. فهذه الإضافة وهذا النسب نسب يعني فيه تشريف فيه تكليف. التكليف أكثر من التشريف في هذا الجانب. لا تغتر بالنسب. لا تقل أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القوم الفلاني أو أنا من النسب الفلاني وتتعالى به على الناس، ثم بعد ذلك تريد أن تكون داعية إلى الله سبحانه، تدعوهم إلى الكبر وهم إلى قلة الأدب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فالسبة منك مثل سبتين من غيرك وأكثر، وإثم الكذبة منك أكثر من كذبتين من غيرك، وإرادة الشر للغير منك إثم أكبر من إرادتين من غيرك. Bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Dan juga perlu untuk diingat dari kalangan para habaib, bahwasannya kita hidup saat ini di masa semua apa yang kita sampaikan, gerak-gerik yang kita lakukan itu bisa dikritik oleh banyak orang. Maka dari itu penting dari kalangan para habaib itu untuk menampilkan keteladanan, terlebih lagi ketika mereka sudah dinilai sering menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan, keagungan leluhur dari atau pendahulu mereka. Karena kalau misalnya para habaib yang menceritakan kisah-kisah kemuliaan tersebut, kisah-kisah keteladanan yang ada pada pendahulu mereka, dan mereka tidak menampakkan bahwasannya mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, maka jangan salahkan ketika orang kebanyakan juga ikut mencaci atau mencela pendahulu-pendahulu Anda. Bukan karena kesalahan pendahulu Anda, tapi ingat itu karena kesalahan Anda. Jangan buru-buru Aska. Biar yang hobi cerita karomah lihat dampak dari tindakan mereka. Sejak dahulu sudah diingatkan namun tidak diindahkan. Sekarang kita dibersihkan dari perilaku oknum yang berlebihan cerita karomah. Acara maulid tiba-tiba bawa dalil yang sering, man abdoma maulidi, itu kan dipakai di mana-mana. Itu masih sering terdengar. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Padahal kalau hadis itu dikatakan mimpi, lewat mimpi, bilang aja lewat mimpi, nggak apa-apa, nggak jadi hujah. Jangan pernah percaya dengan orang yang memuji kamu dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasar. Turunan Nabi tidak dicatat dosanya.
tidak masuk neraka. Itu adalah tidak sesuai dengan ijma'. Jangan mengecewakan datuk Anda. Mereka ulama, mereka orang-orang soleh, mereka aulia, tapi Anda tidak mewarisi satupun daripada keutamaan dan kemuliaan mereka semuanya. Ayo kita menjadi para sada yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Bukan hanya para sada yang pandai membanggakan orang-orang tuanya, tapi tidak berakhlak seperti mereka. Jadi yang berlaku di zaman kita sekarang ini, ghiyab, satu kekosongan antara generasi sekarang dengan generasi sebelum. Tapi sekarang kita melihat fenomena aneh. Banyak anak-anak muda yang sedikit ilmunya tapi memakai kostum ulama dan mengaku habib, kemudian masuk ke desa, kadang-kadang seperti yang disindir-sindir oleh beberapa orang bahwa mereka melakukan dawir-dawir. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak Sada Ba'alawi. Apabila terus-menerus dia menggunakan simbol agama disertai dengan kedustaan dan dengan ancaman-ancaman, kemudian dia dikasih, itu nanti jadinya pendidikan mental yang nggak baik untuk mereka yang melakukan, sehingga mereka terbiasa, oh dengan cara ini dapat kok, nggak usah dikasih. Apa jasa kalian? Apa ilmu kalian? Sudahlah, kalau memang nggak memiliki ilmu, buat apalah ngaku-ngaku sebagai orang alim? Lebih baik Anda bisnis saja, cari kerja yang halal. Apakah pada masa ini kita menghadapi krisis akhlak? Secara global, ya, dan secara dalam skop yang kecil dalam lingkungan kita lalu, ya, siapa bertanggung jawab dalam hal ini? Orang tua. Lagi pula, terdapat keraguan di hati sebagian kaum muslimin ketika melihat kondisi dan perilaku sebagian keturunannya yang tidak seperti sosok datuk yang diceritakan. Kami selaku habaib sadar betul akan segala kekurangan, membuka ruang introspeksi dan berjuang menuju perbaikan. Kami meyakini tidak ada cara menuju persatuan jika tidak diawali dengan kemauan untuk memahami dan mendengar. Bukan malah nasang itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan, karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Jangan berlebihan untuk memuliakan atau ngalap berkah. Juga jangan memandang ajaran selain habaib sebagai ajaran yang rendah. Jangan merasa benar sendiri. Habaib juga bisa salah. Gak semua dzurriyyat Rasulullah mengikuti ajaran datuk mereka. Kalau Allah biarkan, bisa lebih banyak lagi oknum seperti ini ke depan. Jadi kami sangat bersyukur dengan kritik-kritik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu video dari kalangan habaib memberikan nasihat atau semacam kritik kepada kalangan mereka sendiri, yaitu internal sesama klan habaib Ba'alawi. Intinya mereka para habaib yang senior ini menyadari bahwasanya di antara kalangan mereka ini para junior atau para habaib muda ini banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang itu bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Ya, ada banyak oknum habaib Ba'alawi yang melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bertentangan dengan datuk mereka sendiri, ya, akhlaknya sebagian habaib yang melakukan kedustaan atas nama Nabi, melakukan tindakan semacam dawir, kemudian pemerasan dan sebagainya yang itu sangat jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah ini sebagian habaib kritikan yang dilontarkan oleh sebagian masyarakat terhadap klan habaib Ba'alawi ini, mereka bisa introspeksi diri, ya. Mudah-mudahan mereka para habaib yang selama ini melenceng dari akhlak Rasulullah, melenceng dari ajaran Islam, mudah-mudahan mereka bisa bertobat, bisa bermuhasabah diri, memperbaiki diri, sehingga tidak lagi melakukan praktek-praktek yang itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Berhenti untuk membanggakan nasab mereka,
membanggakan nenek moyang mereka, leluhur mereka, karena setiap orang pun juga punya nenek moyang, punya leluhur. Sangat mudah sekali untuk bisa menceritakan leluhur mereka. Ya, ini bukanlah sebagai sebuah kebanggaan, karena tidak ada manfaatnya sama sekali ketika kita keturunan dari leluhur kita tidak memberikan sumbangsi, tidak memberikan kemanfaat kepada manusia lainnya. Nah, jadi hendaknya dengan adanya kritikan yang begitu banyak dari lapisan masyarakat kepada Sadah Ba'alawi, Habaib Ba'alawi ini, mudah-mudahan mereka bisa bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, ya, sehingga mereka bisa menyadari segala kekhilafan, segala kesalahan. Tidak ada lagi praktek dawi, tidak ada lagi praktek pemerasan, tidak ada lagi cerita dongeng-dongeng khurafat yang ini membanggakan nenek moyang mereka. Cerita khurafat, tahayul seputar karomah yang ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, ya, kecuali memang itu karomah yang memang dari wali Allah, kemudian itu masih bisa ditoleransi karomah-karomah yang itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau itu sudah melampaui batas dan sudah melenceng dari syariat, maka jelas itu adalah karomah yang abal-abal, artinya itu adalah sebuah kedustaan. Itulah yang disebut dengan dongeng atau khurafat. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika masyarakat memberikan kritikan yang sangat begitu tajam, memberikan nasihat kepada Sadah Ba'alawi, ini bukan semata-mata karena kebencian, termasuk dari kelompok Kiai Imaduddin Utsman. Ini bukanlah sebagai sebuah kebencian, tapi ini sebuah dialog, sebagai sebuah diskusi, sebagai bentuk teguran dalam rangka untuk mencari kebenaran. Ya, jadi jangan disalahartikan, jangan kemudian diartikan setiap orang yang memberikan kritikan, memberikan nasihat kepada Habaib Ba'alawi ini diartikan sebagai kebencian. Tapi ini dalam rangka untuk menjaga nasab Rasulullah SAW yang sangat agung, yang sangat mulia. Ya, nasab Rasulullah yang ini jangan sampai terkontaminasi atau teracuni, terkotori oleh sebagian kelompok-kelompok yang mereka mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, namun ternyata mereka akhlaknya bertentangan dengan Rasulullah SAW. Nah, ini harapan kita semuanya, mudah-mudahan kritikan, masukan dari Habaib untuk Habaib, dari Ba'alawi untuk Ba'alawi, dari sesepuh mereka, senior mereka yang mereka muliakan. Mudah-mudahan para Habaib muda yang selama ini pengetahuan agamanya masih sangat minim, pengetahuan keilmuan agamanya masih sangat kurang, perlu banyak belajar lagi, sehingga mereka perlu banyak introspeksi, perlu banyak untuk menerima, mendengar kritikan. Ya, jangan menganggap bahwasanya hanya kelompok mereka yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, benar apa yang disampaikan oleh salah satu Habaib tadi, bahwasanya Habaib Ba'alawi mereka tidak maksum, mereka tidak terjaga dari kesalahan. Mereka berbeda dengan datuk mereka Rasulullah SAW. Yang jelas-jelas Rasulullah ini terjamin tidak akan pernah melakukan dosa. Rasulullah senantiasa maksum. Ini berbeda dengan keturunannya. Keturunannya ini berbeda dengan Rasulullah. Mereka keturunannya ini potensi untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa. Hendaknya yang sudah melakukan perbuatan dosa selama ini yang menyeleweng dari ajaran Rasulullah, mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak ada keunggulan lebih mulia di antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Ras Arab tidak lebih unggul daripada ras non-Arab atau Ajam. Ya, ras Yaman tidak lebih mulia daripada ras Jawa atau ras Nusantara. Ya, semuanya memiliki kedudukan yang sama sebagai sesama ciptaan Allah. Yang membedakan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Ini tercatat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semuanya dari yaitu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian menjadikan kalian semuanya itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beras-ras, beretnik-etnik, semuanya berbeda warna kulit, kebudayaan dan sebagainya. Ya, lita'arafu, hendaknya kalian semuanya ini untuk saling mengenal, bukan saling membangga-banggakan nasab, leluhur atau nenek moyangnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kamu bukan bangsa Yaman, bukan bangsa Arab, namun ya indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian semuanya, yang paling bertakwa. Itulah yang derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, mudah-mudahan segala masukan dari Ba'alawi untuk Ba'alawi, mereka semuanya yang selama ini masih melakukan praktek keburukan, kedustaan, mudah-mudahan mereka segera taubat dan tidak mengulangi lagi segala perbuatan jahatnya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa terpelihara, terjaga dari segala dosa. Bagi yang sudah melakukan dosa, hendaknya untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam tetap mempererat ukhuwah Islamnya di antara kita semuanya. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang terjadi yang ada menyebabkan kita saling bermusuhan, saling berpecah belah, karena ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.